dimanapun kalian berada. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah guru di Semandar sekaligus pembina ekstrakurikuler PMR. Kira-kira siapa ya? Langsung aja yuk kita berkenalan. Halo Ibu Suci. Halo Tevia. Ibu, gimana sih kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Tevia sendiri sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalan diri dulu Bu? Boleh tentunya. Halo Sobat Semanko dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Suci Ramadhani SPDGR. Ibu lahir di Ujung Pandang. Tanggal dan bulannya rahasia ya. Oh jauh banget Ibu, di Ujung Pandang. Iya betul Tevia. Jauh ya. Ibu keturunan Bugis dong. Sayang sekali enggak Tevia, karena ibu cuma numpang lahir ya, jadi tetap ibu keturunan Sunda asli ya. Oh, ibu udah berumah tangga belum Bu? Alhamdulillah sudah Tevia. Kebetulan ibu punya suami satu ya, dan satu-satunya doakan ya Tevia ya. Mau nambah Bu? Mau memisahkan enggak, cukup satu saja ya. Tapi anak 3 ya, 3-tiganya laki-laki. Alhamdulillah ya. Jadi ibu pasti paling cantik di rumah ya. Nah, terus ibu sebetulnya Tevia alumnus dari Semandar loh. Ibu lulus Semandar ya? Betul, ibu lulus tahun 2008 dari Semandar. Waktu di Semandar, ibu aktif ekstrakurikuler apa aja sih Bu? Nah, kebetulan waktu di sekolah di Semandar, ibu ikut PMR ya, kemudian pramuka, ikut pengibaran di kecamatan ya, dengan paskibra betul. Dan ibu diamanahi jadi ketua OSIS, ketua umum. Hebat banget sih Bu, sampai jadi ketua OSIS. Itu luar biasa sekali perjuangannya Tevia ya, selama jadi ketua OSIS itu gak gampang ternyata ya. Apalagi perempuan itu suka baperan ya. Betul, nah, tapi alhamdulillah ibu bisa menjalaninya dengan penuh semangat ya, meskipun ya banyak pengorbanan tentunya ya, tapi itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Iya Bu. Nah, waktu ibu kelas 3, ibu berminat kuliah menjadi guru nggak sih Bu, atau apa kek yang lain? Iya, kebetulan Tevia, ibu sebetulnya ya dari sejak ibu SD ya, itu ibu tertarik untuk jadi guru. Karena jadi guru itu sesuatu pekerjaan yang sangat mulia gitu ya, dimana kita itu bisa mencerdaskan anak bangsa, kemudian bisa membuat orang yang tadinya nggak bisa baca misalkan jadi bisa baca gitu ya. Nah, jadi pas kelas 3 itu ya udah ibu tekadkan ibu ingin masuk kuliah keguruan. Tapi yang bikin ibu bingung nih Tevia ya, tentunya nanti juga Tevia mengalami ya, jurusannya Tevia ya. Jadi nih jurusannya apa gitu ya? Oh iya betul Bu, itu paling bingung sih Bu. Kayak kita tuh duduk di kelas 3 ya Bu, kayak bingung nih kuliah mau masuk jurusan apa. Betul. Jadi ini saya nggak suka pelajaran A gitu ya, tapi jurusan yang ibu ambil ya itu jurusan pendidikan kimia. Kebetulan ya, ternyata itu juga ada pelajaran yang memang kurang ibu sukai gitu ya. Nah, tapi tentunya harus dijalani gitu pelajaran ya. apa sih Bu? Nah, pelajaran fisika. Jadi mohon maaf ya kepada guru-guru fisika ya, karena memang dulu itu rasanya susah gitu belajar fisika. Ya itu paling ditakuti ya Tevia ya sampai sekarang ya fisika ya. Dan ternyata itu ada gitu ya. Dan waktu itu akhirnya ibu putuskan saja bismillah gitu ya, meskipun di pendidikan kimia bakal ada fisikanya gitu ya, tapi lahawala saja bismillah ibu pilih jurusan pendidikan kimia UPI Bandung. Dan alhamdulillah akhirnya lulus ya, dan itu juga berkat bimbingan dari wali kelas ibu almarhumah Bu Ai ya, Bu Ai Julaiha. Alhamdulillah ya ibu bisa lulus di pendidikan kimia UPI Bandung. Ibu lulus jalur apa sih? Masuk kuliahnya jalur apa? Iya, waktu itu ibu kebetulan lulus lewat jalur PMDK. Kalau sekarang itu SNBP jalur rapot. Betul sekali Tevia ya, jalur rapot. Meskipun sempat pesimis sebetulnya awalnya ya, karena ini nilainya bakal masuk gak sih gitu ya, karena ada nilai ibu yang turun gitu ya. Tapi waktu itu ibu dikasih semangat nih oleh wali kelas ibu, karena ibu fokusnya ke kimia gitu ya. Jadi
lihat aja nilai kimianya naik apa enggak, katanya gitu ya. Lihat basicnya, dan alhamdulillah mungkin udah rezekinya Tevia di sana. Betul. Mudah-mudahan Tevia juga nanti bisa ya jalur rapot ya. Diusahain sih Bu itu. Amin. Setelah lulus kuliah, Ibu langsung mengajar di Semandar apa gimana dulu nih Bu? Nah, waktu Ibu lulus kuliah itu ya, Ibu mencoba melamar dulu sebetulnya di bimbingan belajar. Karena tujuan Ibu itu ingin mengasah kemampuan Ibu dulu ya. Dan tentunya kalau di bimbingan belajar ya, itu kita itu mengajar siswa dari berbagai sekolah. Jadi tentunya lebih menantang gitu ya. Nah, Ibu masuk, akhirnya Ibu lulus, keterima di salah satu bimbingan belajar, dan Ibu ditawari waktu itu untuk mengajar di bimbingan belajar cabang Medan. Jauh banget ya Bu? Iya, tapi ya jauh pun harus ditempuh Tevia ya, bukan karena uang. Yang paling utama adalah pengalaman gitu ya. Iya, betul. Jadi kita sebagai orang Sunda khususnya gitu ya, warga Danengaraja, warga Sumedang, kalian jangan kurang batokkeun mencek Sunda teh mah ya. Jadi ketika ada tawaran nih untuk di luar Sumedang, ambil. Itu peluang emas, itu kesempatan yang gak akan datang dua kali. Dan kita harus berani nyoba gitu ya. Betul sekali ya. Ibu dulu pernah punya moto dari dulu, berani mencoba ya. Berani mencoba, insya Allah akan menang. Kalau tidak berani mencoba, tidak akan menang, tentunya gitu ya. Nah, karena Ibu mengajar di bimbingan belajar, terus Ibu mengambillah yang di Medan selama 2 tahun. Alhamdulillah Tevia, apa yang jadi impian Ibu dulu itu sempat bermimpi naik pesawat terbang Tevia. Tevia pernah naik pesawat terbang? Belum sih. Nah, jadi dari mimpi dulu sebetulnya ya, dari mimpi pengen naik pesawat terbang, kita berdoa, alhamdulillah ternyata terwujud ya, gratis lagi Tevia ya, gratis dibiayai, iya. Kemudian bisa jalan-jalan ke Malaysia, bisa ke Bali gratis juga. Pokoknya itu pengalaman yang gak akan mungkin terulang gitu ya. Kalau sekarang kan udah nikah nih, perempuan itu kalau udah menikah biasanya harus ada izin suami ya, tentunya. Maka dari itu sebelum kalian menikah, mumpung masih muda, silahkan manfaatkan peluang sebaik mungkin ya. Kencar istilah Sunda nama ya, tong kurung batokeun gitu ya. Nah gitu Tevia. Terus setelah itu Ibu langsung mengajar di Semandar. Nah, jadi setelah Ibu mengajar di Medan ya, Ibu pulang dulu ya, waktu itu Idul Fitri gitu ya. Nah, kemudian waktu itu kebetulan Ibu mendengar ada lowongan nih di Semandar. Nah, alhamdulillah ya, Ibu keterima mengajar di Semandar karena waktu itu kekurangan guru kimia ya. Jadi meskipun Ibu alumni dari Semandar, tetap ya bukan berarti kita bisa dengan mudah untuk betul untuk masuk mengajar di Semandar ya. Tentu ada prosesnya juga ya. Nah, jadi alhamdulillah Ibu masuk, akhirnya bisa ngajar itu tahun 2017. Berarti sekitar 7 tahunan ya Bu? Betul Tevia, baru 7 tahun tapi gak kerasa. Luar biasanya gitu ya. Nah, waktu Ibu jadi guru apa sih kesusahan? Ibu susah nggak sih mengajar di Semandar? Oke. Selama mengajar di Semandar ya itu tantangan sekali sebetulnya ya. Itu tantangan luar biasa karena ternyata nih pas Ibu mengajar anak-anak zaman sekarang ya, itu beda banget dengan zaman Ibu dulu ya. Kalau zaman Ibu kan internet masih sangat terbatas. Iya betul ya. Handphone juga masih sangat terbatas ya. Jadi kita susah untuk searching gitu ya, untuk mencari tugas di internet itu sangat susah Tevia ya. Jadi kita harus usaha semaksimal mungkin, harus berpikir semaksimal mungkin, baru kita bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru. Nah, kalau sekarang ya serba gampang ya Bu sekarang. Merasakan ya Tevia ya. Banget Bu. Iya. Kayak tiap ada tugas tuh gampang banget gitu ya. Tinggal searching ya. Nah, tapi hati-hati nih karena banyak yang Ibu temui gitu ya, dikasih tugas kemudian mudah searching, copy paste. Nah, betul jawabannya mah ya. Tapi ketika ditanya tidak tahu ya, tidak ngerti nih gimana nih bisa seperti ini ya. Nah, jangankan kimia ya, mungkin
mata pelajaran yang hafalan, yang teori juga banyaknya copy paste, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka tulis. Iya betul sih Bu, kebanyakan gitu sih anak Iya, sekarang. betul. Jadi itu sangat menantang sekali Tevia ya. Beda lah generasinya ya. Sekarang itu udah generasi Gen Z gitu ya. Jadi mereka itu kalau disentak sedikit, dibentak sedikit langsung ciut Iya, gitu ya. betul, Bu. Langsung istilah Sundanya mah pundung gitu nya. Pundungan ya. Iya, pundungan. Tong gitu Tevia nya. Awan tong pundungan ya. Itu jadi beda sekali. Jadi sekarang lebih menantang ya. Terus di sini etika mungkin ya, Tevia. Untuk etika nih zaman sekarang itu beda banget dengan zaman Beda. dulu. Beda banget. Kalau zaman dulu itu ke guru itu takut ya. Jadi ada guru dari kejauhan itu sudah diem gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ibu gitu kan ya. Ya, Santai ya, gitu betul. Lebih santai kayak ke temen Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi nggak ada takutnya. Tapi tentunya ada batasannya Iya, ya. betul. It's okay lah kita dengan ibu gitu ya, dengan Tevia, dengan siswa itu kita ada kalanya sebagai teman gitu ya, ada kalanya sebagai anak gitu ya, ada kalanya juga seperti siswa dan guru ya, dimana ada kalanya berarti kita harus saling menghormati satu sama lain. Jangan sampai mentang-mentang sudah dekat nih sama gurunya ya, sampai-sampai ada yang bilang Hai Suci misalkan gitu ya, tapi untung nggak ada ya. Nggak ada, jangan sampai ada ya. Nah, tapi ada kalau ke bapak-bapak biasanya gitu ya. Jadi kayak udah ke teman sendiri. Iya. Jadi tolonglah ya, seakrab apapun kalian dengan guru kalian, tetap harus mengikuti ya etikanya seperti Iya, apa betul. ya, hormati guru kalian ya. Jangan bisanya tuh seperti Teman sendiri gitu teman Bu ya. sendiri, jadi ada waktunya lah ya, seperti itu Tevia. Iya Bu. Nah Bu, kan sekarang tuh banyak berita yang beredar ya tentang guru yang nyalahin muridnya nih karena padahal gurunya sendiri yang lagi merokok Oh iya. terus dibentak sama muridnya. Oh. Tapi si muridnya yang kena salah. Apa sih Bu pendapat Ibu? Iya, ya itu bisa aja ya. Mungkin muridnya yang kata-katanya itu menyakiti gurunya ya, atau kurang tertata dengan Kurang baik, sopan ya, kurang Bu. sopan, betul ya. Jadi yang namanya guru itu digugu dan ditiru itu betul ya. Guru itu bagaimanapun ya karakternya itu tetap guru kita yang Iya, harus kita betul. hormati, kita hargai ya. Dan manusia itu memang tidak ada yang luput dari kesalahan ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita ingin menegur guru kita, perhatikanlah tata kramanya, bahasanya ya, sopan santunnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Ya, suka ada mungkin gitu ya, mungkin murid tersebut bilangnya ditegur misalkan Iya, ya, Bu. kamu jangan ngerokok misalkan, teh bapak oke ngerokok gitu ya, teh bapak kok ngerokok, kok saya enggak gitu kan. Nah itu kan nggak enak Iya, ya. Nah mungkin alangkah lebih baiknya siswa tersebut coba tutur katanya yang lebih baik. Bapak ini kan area belajar misalkan gitu ya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau bebas asap rokok ya. Nah maka dari itu nih mudah-mudahan kedepannya ada tulisan gitu ya, kawasan bebas asap rokok. Iya, betul. Jadi nggak usah diingetin lagi, dengan baca tulisan tersebut itu harusnya udah tahu. Oh kita jangan merokok nih, di sini ada tulisan kawasan bebas asap Asap rokok. rokok ya, Bu. Nah jadi ketika menegur pun itu enak Iya. ya. Misalkan nih udah ada tulisan, nah siswa tersebut mau negur nih, ada guru yang sedang merokok, kan tinggal bapak punten seratan anak. Nah kan sefokus katanya cekap. Iya, gitu. betul. Mohon. Jadi udah itu berarti harus diperbaiki bahasanya, Bu. betul ya. Itu udah Nih, ya. kalau tentang kasus bullying nih Bu, sekarang kan banyak banget Oh, nih iya, beredar betul, ya betul. zaman sekarang. Iya. Banyak banget tingkat kasus bullying tuh meningkat Bu Iya, zaman betul. sekarang. Gimana sih pendapat Ibu? Ya, betul sekali Steph ya. Miris banget ya sebetulnya kasus bullying sekarang, sampai-sampai yang dibulinya itu ada yang sampai depresi Iya, gitu betul. ya. Nah, itu kenapa sih mereka itu membuli? Nah, jadi sebetulnya Tevia, usia 14 tahun sampai 20 tahun itu usia remaja di mana mereka itu sedang mencari jati dirinya. Emosi mereka itu sedang tidak stabil.
mereka itu sedang ingin mencoba, Iya, gitu betul. ya. Nah, mencoba hal-hal yang baru buat mereka ya. Nah, maka dari itu di sini sebetulnya mau mencoba kan nggak salah. Nah, peran orang tua, peran sekolah di sini yang harus diperbaiki. Ya, diperbaikinya gimana? Karena kasus-kasus bullying ini ternyata ya selain pengaruh lingkungan, yang pertama adalah dari keluarga. Iya, betul, Bu. Keluarga ya. Jadi biasanya kan suka ada ya Tevia yang broken home. Ya, istilahnya broken home. Ya, gitu ya. betul. Jadi ada yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin orang tuanya berpisah gitu ya, atau mungkin orang tuanya sibuk kerja, atau mungkin di rumahnya sering dimarahi oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut mencari pelarian, Iya, mencari kebebasan. Akhirnya dia membuli teman-temannya Iya. untuk mengekspresikan kekesalannya gitu istilahnya tuh ya. Jadi itu memang aduh luar biasa ya, itu PR banget buat kita semua ya, buat orang tua di rumah, buat para guru dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa merangkul anak didik kita, orang tua bisa merangkul anak-anaknya ya, sehingga pergaulan mereka tidak dibebaskan begitu saja, Iya, betul. ya, bisa tetap terkontrol gitu ya. Karena kami para guru itu hanya bisa memantau di sekolah. Ya, selama di luar sekolah Orang tua yang nah, bertanggung jawab. betul, orang tua yang harus bertanggung jawab memantau anak-anaknya ya. Jadi kita ya harus bekerja sama tentunya ya, Iya. supaya anak kita itu bebas dari bullying, tidak membuli orang-orang, dan bebas dari pergaulan bebas gitu tentunya. Ada nggak sih, Bu, pesan-pesan Ibu buat siswa-siswi Semandar, umumnya untuk yang mendengarkan Semanpot ini? Oke, ya banyak sebetulnya ya pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan ya. Tapi yang paling pertama dan paling utama ya, karena di kita ya di Semandar khususnya itu kebanyakannya memang pada umumnya semuanya ya, semuanya umat Muslim ya. Jadi untuk sobat Semanpos, khususnya anak-anak Semandar, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang utama sih, Bu, yang harus diprioritaskan. Betul sekali. Karena kalau kalian menjaga sholat kalian, ya, maka insya Allah semuanya akan terjaga, gitu ya. Nah, terus yang kedua, tadi harus berani mencoba, ya. Tapi mencobanya hal-hal yang positif, ya. Jangan mencoba hal-hal yang negatif nih, ya. Karena kalau kalian mencoba hal-hal yang negatif, bisa-bisa nanti kalian dikeluarkan dari sekolah, ya. Jadi mencoba hal-hal yang positif. Terus semangat belajarnya ya, jangan pantang menyerah, kemudian jangan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan nilai, karena yang penting bukan nilainya, tapi prosesnya. Ya, seperti itu Tevia. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berjuang demi masa depan kalian ya. Itu Tevia. Wah, sangat menginspirasi banget nih pesan-pesan dari Ibu. Semoga dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Makasih ya, Bu, untuk kedatangannya di podcast Sama-sama, kami. Semoga Tevia. lain waktu kita dapat berkumpul lagi nih di sini ya. Amin. Senang banget nih Ibu bisa podcast bareng Tevia nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Tevia Bu. ya. Semoga bermanfaat bagi sobat yang mendengarkannya. Iya, betul. Waktunya udah habis nih, Bu. Udah kerasa ya Tevia ya. Makasih ya untuk sobat Semanpos yang udah mendengarkan podcast kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.